Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Biani akan mengisi mengenai materi pendalaman fikih. Di sini intinya adalah bahasanya mengenai kisi-kisi ujian madrasah mapel fikih. Untuk kisi-kisi ujian madrasah itu meliputi materi fikih kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi selama 3 tahun itu nanti ada beberapa soal yang keluar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kamu perhatikan apa yang saya sampaikan. Ini kamu persiapkan dulu bukunya, pen. Jadi ketika saya menjelaskan materi hari ini, pagi ini, itu adalah kisi-kisi untuk ujian madrasah fikih nanti, yang insya Allah mungkin nanti untuk pendalaman materi ini dilaksanakan hari Senin selama seminggu atau sama seminggu ke depan. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, persiapkan dulu bukunya tadi, jangan sampai kelewatan. Sebelum saya mulai, buku dan pen siapkan dan perhatikan jangan sampai ada yang kelewatan, karena apa yang saya sampaikan ini adalah kisi-kisi yang sekaligus nanti adalah batasan materi yang saya buat soal untuk ujian madrasah. Oleh karena itu, karena ini saya menjelaskan, bukan membuat PowerPoint atau tidak saya tuliskan di PowerPoint. Oleh karena itu, kalau kamu dari awal tidak memperhatikan, insya Allah nanti kamu ada kelewatan atau mungkin tidak memperhatikan soal-soal yang saya sampaikan dari awal. Oleh karena itu, saya akan mulai untuk pendalaman materi fikih dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama 1 jam ke depan saya menyampaikan ini kamu semuanya fokus dan bisa menulis kisi-kisinya sekaligus mempelajari apa yang kalian nanti keluar di kisi-kisi itu. Oke ya, kita mulai untuk kelas 7. Materi kelas 7 ini kisi-kisinya pertama semester gasal. Untuk CAU 1 atau semester gasal ini pertama adalah mengenai wudhu. Wudhu ya, nomor 1 wudhu ditulis. Dalam wudhu ini IPK-nya adalah yang dikeluarkan di materi itu adalah mengenai bagaimana cara membersihkan hadas. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu cara mensucikannya dengan wudhu. Paham ya? Kalau hadas kecil cara membersihkannya dengan wudhu. Oke, kalau hadas besar cara mensucikannya dengan mandi. Ini kalau ada air. Terkecuali kalau tidak ada air, entah itu hadas kecil maupun hadas besar, ketika kita hendak melakukan kegiatan ibadah, maka sebagai gantinya adalah dengan tayamum. Saya ulang. Untuk materi IPK 1 bab wudhu adalah di sini adalah yang dibahas bagaimana cara mensucikan hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan wudhu. Kalau tidak ada air dengan tayamum. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2 itu adalah mengenai tayamum. Saya sudah bilang tadi, kalau tidak ada air maka kita bersucinya dengan tayamum. Sekarang kalau wudhu itu adalah anggota wudhunya meliputi yang sudah kamu lakukan tiap hari. Wudhu seperti apa itu berbeda. Kalau wudhu itu ada mencuci, membasuh muka, tangan, ada mengusap kepala dan kaki. Tapi di sini kalau dalam tayamum hanya 2 bagian yang dibasuh. 1 yaitu muka, 2 adalah tangan. Hanya 2 saja. Saya ulang. Ketika tayamum yang diusap itu hanya 2, muka dan tangan. Paham ya? Muka dan tangan saja. Oke, untuk yang ketiga bahasanya adalah mengenai najis. Sekarang yang ditanyakan di sini adalah cara mensucikan najis. Kalau kita ketahui najis itu ada 3 macam. Najis kecil atau najis ringan, najis sedang, najis yang besar atau najis berat. Di sini kisi-kisinya yang ditanyakan adalah bagaimana cara mensucikan najis yang berat. Kita ketahui najis yang ringan, najis sedang itu adalah najis ringan dan mukhaffafah. Najis sedang adalah mutawasitoh, najis berat adalah mughaladhoh. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang ketiga, bagaimana cara mensucikan najis mughaladhoh. Kita ketahui najis mughaladhoh itu adalah najis yang dikarenakan karena
Kejahatan air liur anjing. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah atau kena jilatan anjing? Yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya yang terakhir dicampur dengan debu. Tuh, kalau kena air liur anjing. Sekarang masuk bahasan yang selanjutnya, yaitu adalah mengenai sholat fardu 5 waktu. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan di sini, di kisi-kisi ini mengenai sholat fardu atau sholat 5 waktu adalah syarat sholat. Syarat sholat fardu itu meliputi apa? Paham ya? Dibuka buku nih. Syarat sholat 5 waktu atau sholat fardu. Orang yang wajib atau syarat sholat fardu di sini adalah Islam. Kalau selain Islam tidak wajib sholat. 2, balik. Kalau belum balik, seandainya mau sholat itu lebih baik atau itu melatih. Yang ketiga adalah berakal. Islam, balik, berakal. Terus di sini adalah sudah sampai dakwah, itu adalah syarat untuk sholat. Paham ya? Atau sudah sampai dakwahnya kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, maka kita kok melanggar atau tidak melaksanakan itu dosa. Lain lagi dengan orang yang tidak pernah mendapatkan dakwah atau ceramah tentang agama. Mungkin orang itu tinggal di daerah yang paling dalam di hutan terpencil, yang di situ tidak pernah ada orang luar kecuali warga situ sendiri, belum ada dakwah. Nah, mereka melakukan atau pelanggaran seperti tidak sholat, maka tidak kena dosa karena belum ada dakwah di sana. Tapi bagi kita di sini sudah ada dakwah sampai di desa-desa atau di kampung-kampung, kalau kita melanggar tidak melaksanakan sholat berarti kita berdosa. Itu ya. Oke, mengenai hadas kecil sudah, tayamum sudah, najis yang berat sudah, mughaladhah tadi ya. Yang keempat tadi adalah syaratnya sholat fardu. Sopo sing wajib sholat fardu. Itu tadi ya, sholat itu siapa yang diwajibkan. Tadi sudah. Dilingkari saja, poin-poin saya tadi dilingkari di buku kelas 7 atau mungkin kamu catat. Gitu ya. Terus kita lanjutkan tadi syarat sudah, sekarang rukun. Nah, namanya rukun itu adalah bagian yang harus dan wajib dilakukan. Kalau rukun itu ada ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Itu rukun. Rukun sholat itu meliputi apa saja? Di buku kalian sudah ada. Nomor 1, niat. Kalau kita sholat tidak ada niat, maka sholat kita tidak sah. Karena dalam hati sudah dikatakan innamal a'malu bin niat. Siapa yang melakukan perbuatan kok tidak ada niat, maka sia-sia, tidak mendapat pahala. Dan jika kita salah niat, maka kita tidak mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Niat sudah. Kedua adalah berdiri jika mampu. 3 adalah takbiratul ihram. Ini. Jadi kalau perhatikan ya, niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini adalah wajib. Ya, wajib. Kalau seandainya kamu makmum tapi kamu ini terlambat, artinya tidak sempat membaca Fatihah, tapi kamu bisa ikut rukuk sama imam, itu sudah dihitung 1. Nah, bagaimana caranya kalau kita itu imam pas membaca Fatihah, kita mendengarkan dulu. Nah, setelah sholat ya, karena setelah imamnya membaca Fatihah, kita lah baru Fatihah membaca. Kalau memang kita tidak sempat atau mungkin kita itu terlambat, tidak masalah karena sudah kita hitung 1 karena sudah bisa ikut rukuk sama imam. Gitu ya. Oke ya, niat tadi berniat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ada rukuk, ada sujud, ya. Itu semuanya adalah rukun. Ya, harus dilakukan, jangan sampai tidak. Karena ada yang tertinggal, maka kamu harus mengulang lagi. Artinya kamu tidak niat, maka harus diulang karena tidak niat atau lupa. Ya. Sekarang selanjutnya adalah perbuatan dalam sholat berjamaah. Kaitannya dengan makmum masbuk. Makmum masbuk adalah, masbuk itu apa? Masbuk itu ya makmum masbuk ya makmum yang ketinggalan ketika kita mengikuti sholat berjamaah. Sekarang kalau kita dikatakan
terhitung satu artinya tidak ketinggalan itu ketika kita masuk ke masjid. Waktu itu imamnya sudah ruku, tapi kamu bisa ruku sama imam, itu sudah tidak dianggap ketinggalan, artinya tidak sudah terhitung satu. Yang dikatakan masbuk itu kalau kamu itu rakaat pertama imamnya sujud, kamu tidak baru ikut sujud, itu nanti kamu di tahiyat akhir atau setelah salam kamu menambah satu rakaat, seperti itu. Tinggal kamu ketinggalannya itu berapa rakaat nanti menambahi setelah atau imam salam kamu berdiri untuk menambah kekurangannya itu. Itu ya, makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang untuk mengikuti sholat berjamaah. Oke, itu ya. Sekarang untuk sholat Jumat. Nah, di sini kisi-kisinya dalam sholat Jumat yang ditanyakan IPK-nya atau kemampuan yang ingin ditanyakan kepada kalian adalah dalilnya. Apa sih dalil yang memerintahkan atau dalil surat apa sih yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat berjamaah atau sholat Jumat, bukan jamaah, sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka segeralah kamu ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Saya ulang, dalil sholat Jumat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kata-kata fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah. Kalimat sing di sini ditekankan adalah yang ditanyakan dalam kisi-kisi ini adalah fas'au ila dzikrillah. Itu artinya apa kalimat itu? Fas'au ila dzikrillah adalah maka segeralah kamu untuk mengingat Allah. Ya. Yang intinya maksudnya yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun. Oke, sudah. Di sini tadi perintah mengenai sholat Jumat adalah di sini pertanyaannya adalah apa yang kata-kata yang digarisbawahi dalam dalil mengenai sholat Jumat tadi adalah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah artinya maka segeralah untuk mengingat Allah. Itu pertanyaannya. Oke, seterusnya adalah mengenai sholat dalam keadaan tertentu. Di sini sholat dalam keadaan tertentu ada beberapa hal. Satu, dalam kelas 7 dulu, sholat dalam keadaan tertentu ini ada dua, yaitu satu, ketika kita ada sakit. Kedua, ketika kita dalam kendaraan. Di sini karena ada dua, ini kisi-kisinya yang dibahas atau yang ditanyakan adalah satu saja, bagaimana sholat dalam keadaan sakit. Nah ini, sekarang saya lebih spesifik lagi. Kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka ada urutannya. Tidak langsung kita tidak bisa berdiri langsung tiduran, tidak, atau terlentang, tidak, tapi ada urutannya. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka ada alternatifnya. Yang pertama adalah dengan duduk. Nah ini, jika kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka dengan berbaring. Jika kita tidak bisa dengan berbaring, maka terlentang. Dulu sudah saya sampaikan kelas 1 atau kelas 7, bagaimana sholatnya dalam keadaan duduk. Di sini bukan pertanyaannya bagaimana caranya duduknya, sholatnya bagaimana, tapi tidak urut-urutannya. Jika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka yang kedua adalah di sini pilihannya adalah sholat dengan cara duduk. Paham ya? Jika tidak bisa berdiri sholatnya, maka boleh dengan duduk. Paham? Ini yang kedua. Dah itu saja. Duduk. Tidak bisa berdiri dengan duduk, itu aja. Saya terangkan poin-poinnya saja, nanti biar kamu ingat. Oke, sekarang bahasan selanjutnya adalah mengenai sebab-sebab sujud syukur. Nah ini, kenapa toh? Apa toh sebabnya kita itu kok diperintahkan sujud syukur? Satu, karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu yang jelas. Kedua, karena kita terhindar dari bencana atau mara bahaya. Ini sebabnya. Apa sebab-sebab kita diperintahkan untuk melakukan sujud syukur adalah karena kita mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari mara bahaya atau bencana. Itu ya sebab-sebabnya. Kita lanjut.
Nomor terusnya adalah mengidentifikasi syarat-syarat sujud. Nah ini, di sini sujud ini kalau sujud syukur, sekarang kita bahasanya sujud syukur. Pernah enggak kalian itu nonton sepak bola? Pernah enggak kamu melihat orang kena bencana? Ketika mereka bermain bola, apakah mereka ketika berhasil mengegulkan, apakah mereka harus dalam keadaan suci atau mungkin dia kesana kemari lari dari pojok ke pojok sampai mana? Apa mungkin bisa mempertahankan sucinya? Tidak, mungkin dia tidak dalam keadaan suci. Boleh enggak mereka sujud syukur? Boleh. Di sini mayoritas ulama atau kebanyakan ulama kalau sujud syukur boleh dalam keadaan tidak suci. Contoh kalau kita terhindar dari bencana, saat ini banyak bencana. Mungkin rumah kamu kebanjiran atau mungkin tanpa kita sadari malam hari ternyata ada longsor atau kita tidak tahu waktu itu masih tidur ternyata kita kok ada bencana itu lalu kita lari terberit-berit penting menyelamatkan diri. Ketika kita dalam keadaan lari terberit-berit apa kita wudhu dulu baru sujud syukur? Tidak. Makanya di sini bahasan kita kalau sujud syukur kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, jumhur ulama boleh dalam keadaan tidak suci. Meskipun kalau mungkin kita sempat untuk wudhu boleh. Makanya di sini syaratnya adalah suci dari hadas dan najis. Kedua adalah menutup aurat. Sini menghadap kiblat itu syaratnya. Menutup aurat menghadap kiblat. Ya. Tapi seandainya Bu kita mungkin pas sujud syukur itu kita mungkin tidak tahu arah yang mana berat tidak. Yang penting hati kita sudah melakukan sujud syukur, Allah Maha melihat, Allah mengetahui keadaan kita, insya Allah dimaklumi. Itu ya. Artinya kita mungkin tidak harus, mungkin saat itu kita tidak harus malah pokoknya sakit gugupnya gimana, pokoknya sujud syukur lah. Sudah mengatakan sujud syukur bacaannya yang kemarin ya. Rabbi auzi'ni an asykura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu kalau sujud syukur. Bu, kalau itu enggak bisa bagaimana? Bu, bisa enggak kalau sujud syukur bacaan sajadah? Boleh. Kalau memang bisanya itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang yang lebih seandainya kita mau yang lebih pas bacaannya yang tadi Rabbi auzi'ni itu bacaan sujud syukur. Tapi seandainya kamu mau membacanya bukan yang itu tapi sajadah boleh. Itu ya syaratnya kudune suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Itu syaratnya. Syarat sujud syukur. Oke, selanjutnya adalah mengenai bacaan sujud. Di sini pertanyaannya adalah mengenai bacaan sujud tilawah. Nah, namanya kok tilawah? Tilawah itu bacaan. Bacaannya di mana? Di Al-Qur'an. Jadi ketika kita ini dalam keadaan dua, ketika kita baca Quran, di situ kita membacanya kok pas di situ ada ayat sajadah. Kemarin sudah saya jelaskan di kelas 7. Di Quran itu ada 15 ayat yang di situ di dalamnya ada ayat sajadah. Ya, di sana ketika kamu membaca kok ada ayat sajadah, maka dianjurkan, disunnahkan kamu untuk melakukan sujud tilawah. Nah, di sini pertanyaannya, Bu, kalau pas kita membaca kok ada sajadah, kita ingin mempraktikkan bagaimana sujud syukurnya, bacaannya yang mana, Bu? Tadi sudah saya sampaikan. Bacaan sujud tilawah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sudah ada di kelas 7, sudah kamu hafalkan di SKK, insyaallah yang kelas 9 masih banyak yang ingat. Kalaupun tidak ingat dibuka lagi kelas 7 semester Gasal itu ada bab 1 itu mengenai sujud. Kelas sujud tilawah itu kelas 8 ya, bukan kelas 7. Kelas 8 itu mengenai sujud, kelas 8 sujud syukur sama sujud tilawah. Ya. Saya ulang, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi itu dijelaskan di kelas 8. Ini yang buku yang terbaru, tapi kalau ya buku yang lama mungkin kelas 9 ini buku kalian yang bahas sujud sahwi itu ada di kelas 7 juga ada dulu. Biasanya dulu bersamaan dengan sholat berjamaah ma'mum masbuk itu terus ada sujud sahwi. Tapi untuk materi kelas 8 sekarang itu yang buku baru itu sujud sahwi masuk kelas 8 semester Gasal bersama dengan sujud yang lainnya, sujud syukur dan sujud tilawah. Oke.
Saya tekankan bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Seandainya kamu sampai wa quwwatihi tidak apa-apa, memang itu yang tapi seandainya lengkap ya tidak apa-apa, lebih baik. Oke, sudah bacaannya. Sekarang kita masuk mengenai zakat. Zakat juga sama, kelas 8 gitu ya. Di sini IPK-nya adalah mengenai waktu mengeluarkan zakat. Karena zakat itu ada dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Di sini yang pertama yang ditanyakan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu pelaksanaannya kan pas bulan Ramadan. Ya, tidak ada bulan yang lain, pada waktu bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan itu dimulai tanggal 1 sampai nanti terakhir puasa. Nah sekarang kapan kita boleh mengeluarkan zakat? Saya ulang, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 4. 1. Jika kamu mau membayar zakat kok di awal bulan Ramadan tanggal 1 boleh. Diperbolehkan mengeluarkan zakat pas tanggal 1 Ramadan, boleh. Yang kedua adalah hari ini hari terakhir puasa, pada maghrib nanti atau berisa, biasanya di masjid itu ada pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo-monggo yang mau mengumpulkan zakat atau membayar zakat bisa dibawa ke masjid atau diberikan amil zakat. Atau mungkin seandainya kamu kepengen aku nggak, keluarga itu kan ada 5 orang atau lebih ya, mungkin banyak orang di keluarga itu dibagi, mungkin ada yang ditaruh ke masjid atau berikan zakatnya ke masjid, atau mungkin kamu pengen yang lainnya sebagian diberikan langsung ke mustahik zakat fitrah, atau mungkin fakir miskin langsung atau ke rumahnya, itu juga boleh. Di sini saya ulang, waktu mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan boleh, ini boleh. Sekarang yang wajib ini kamu boleh menyampaikan atau melakukan habis isya, misalnya kamu ada sebelum takbiran, biasanya kamu ini ada pengumuman sebagian untuk mengelola zakat, mengumpulkan zakat di masjid, itu juga diperbolehkan sampai sebelum subuh. Yang afdol itu adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Ini batasan terakhir. Berarti batasan terakhir membayar zakat fitrah itu adalah waktu terakhir membayar zakat fitrah adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum melakukan sholat id. Itu yang afdol. Itu ya. Berarti kalau kamu sudah sholat id kok bayar fitrah, maka itu tidak sah. Paham ya? Batasan terakhir membayar zakat fitrah adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat idul fitri. Itu pertanyaan kisi-kisi di situ. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kisi-kisi selanjutnya. Tadi zakat fitrah ya. Sekarang masuk ke zakat selanjutnya, zakat hukumnya. Sekarang saya tanya, hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi umat Islam hukumnya apa? Zakat fitrah ini adalah diwajibkan bagi semua orang Islam. Berarti hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Saya ulang, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi semua atau setiap orang Islam. Wajib atau fardu ain. Paham ya? Karena zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian untuk diberikan kepada yang berhak, di sini adalah fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan untuk mensucikan dirinya maupun keluarganya. Ini adalah zakat fitrah. Makanya bayi yang baru lahir itu juga harus dizakatkan. Tidak terus yang besar-besar saja yang balik, tapi semuanya yang balik dan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, yang terusnya adalah kadar zakat mal. Nah, di sini zakat mal itu kan banyak sekali, ada pertanian, ada perdagangan, ada emas perak, ada uang, terus ada ternakan, ada zakat kalau kita menemukan harta atau temuan. Di sini masing-masing sudah ada ketentuannya berapa kadar zakatnya. Oke, saya jelaskan di sini yang di kisi-kisi ini adalah berapa zakat untuk emas. Berapa kita harus mengeluarkan zakat emas. Ketika sudah sampai nisabnya 93,6 gram.
Jadi seandainya ibumu kamu itu di rumah kamu itu ada emas yang kira-kira sudah mencapai nisabnya 93,6 gram, berarti ibu kamu harus mengeluarkan zakat 2,5%. Di sini gramnya yang ditanyakan, berapa kadar emas itu ketika kita harus mengeluarkan zakatnya adalah ketika sudah mencapai 93,6 gram. Zakatnya berapa? 2,5%. Nisabnya 93,6 gram. Oke, kalau kurang dari itu berarti tidak ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat. Itu ya. Di sini zakat emas, kadar zakat emas dikeluarkan adalah ketika sudah mencapai 93,6 gram. Oke, kita lanjut, zakat sudah. Terus lanjutnya adalah kadar zakat mal yang wajib dikeluarkan. Zakat pertanian. Nah ini. Jadi di zakat mal ada dua yang keluar. Satu adalah zakat emas. Tadi sudah saya sampaikan ya, gram-gramannya. Yang kedua adalah zakat pertanian. Sekarang perhatikan. Kalau sawah kamu itu diairi dengan ongkos, pakai biaya, maka zakatnya 5%. Tapi kalau sawah kamu dengan tak ada hujan atau tidak ada biaya, maka zakatnya 10%. Ingat, 5% kalau ada pakai biaya atau ongkos, 10% kalau tidak ada ongkos. Paham? Oke. Di zakat mal di sini ada dua, zakat emas dan zakat pertanian. Dilihat ya nanti ya. Yang selanjutnya adalah mengenai puasa. Nah, di puasa ini adalah kisi-kisinya mengenai orang yang boleh untuk tidak puasa. Siapa sih orang yang tidak atau boleh tidak berpuasa? Siapa sih orang yang boleh tidak puasa? Ini ada dua. Orang yang boleh tidak puasa itu ada dua. Orang yang boleh tidak puasa tapi harus mengganti puasanya itu pada hari yang lain. Artinya nek saiki aku kok pas poso ini aku kok prei atau haid atau berhalangan atau mungkin saya bepergian. Nah, ini kalau saya sedang sakit atau saya sedang hamil, ini boleh tidak berpuasa. Atau saya sedang menyusui, itu boleh saat ini karena saat sedang seperti itu tadi saya sakit atau mungkin saya lungo-lungo atau bepergian, saya kok hamil, itu boleh tidak berpuasa. Tapi orang ini tadi semuanya itu harus mengganti puasanya di hari yang lain. Ini orang tadi ya, orang yang sakit, orang yang bepergian, orang yang hamil, atau orang yang menyusui, orang yang berhalangan atau haid. Ini orang ini boleh tidak puasa, tapi orang tersebut punya kewajiban untuk mengganti puasanya tadi di hari yang lain. Nah sekarang yang kedua ini tadi ada orang yang boleh tidak puasa, tapi orang ini yang kedua tidak wajib mengganti puasanya. Siapa orang yang boleh tidak puasa tapi ora perlu ganti puasane? Wong ini adalah satu orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Sing nomor dua, orang yang boleh tidak puasa tapi tidak harus mengganti puasanya itu orang yang lanjut usia wis pikun, jumpo atau serailing, kemu waktune kemu duhur ngasar maghrib serailing, pokoknya salat kuping pira serailing lah. Orang seperti ini tidak wajib mengganti puasanya, tapi punya kewajiban dia itu membayar fidyah. Membayar fidyah itu membantu untuk mengganti puasanya tadi. Boleh. Biasanya kalau orang-orang di kita mungkin ada yang
keluarganya kok mungkin dia pas sakit itu kok nggak puasa, mungkin keluarganya ini menggantinya atau mungkin membayar fidyahnya, ya itu boleh tidak harus mengganti puasa karena sudah tidak ada harapan untuk sembuh tadi. Paham ya? Di sini adalah sudah saya terangkan orang yang boleh tidak puasa tapi harus mengganti. Yang kedua, orang yang boleh tidak puasa tapi tidak harus mengganti puasanya dengan syarat membayar fidyah. Itu tadi. Ya. Sudah untuk kategori orang yang boleh tidak puasa. Sekarang kita lanjutnya adalah sedekah. Nah, ini bahasan sedekah masuk ke Mafikih kelas 8 semester genap. Nah, ini tadi ya kelas saat ini sedekah. Sekarang sedekah itu apa? Sedekah itu adalah mengeluarkan hak milik kepada orang lain yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini orang yang membutuhkan itu kategorinya kalau sedekah diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Kategorinya orang membutuhkan saat ini mungkin tidak terbatas pada fakir miskin ya, karena sekarang ini memang banyak bencana atau mungkin orang yang banyak kena musibah, mungkin orang itu kategorinya secara zahir bukan kategori dia orang miskin juga tidak, tapi saat ini mungkin karena bencana itu mungkin dia sudah tidak punya pakaian atau mungkin dia tidak punya makanan. Nah, orang ini tuh juga bisa dikasih sedekah. Kita lihat situasinya ya, situasi orang yang dikasih sedekah itu saat ini karena bencana banyak, mungkin tidak hanya fakir miskin saja untuk cakupan orang yang diberi sedekah itu, tapi bisa meluas. Orang yang diberi sedekah adalah orang yang membutuhkan, entah itu sandang, itu entah pangan, gitu, entah obat-obatan seperti itu. Ya, tapi tujuannya di sini adalah orang yang mengeluarkan hartanya tadi untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi itu niatnya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Dan dalam sedekah ini tidak perlu bersedur atau harus ada aturan pakai kertas terus ditulis materai, tidak usah ya, karena tidak ada atau tidak usah pakai prosedur tertentu. Seandainya kita ingin melihat orang miskin di jalan atau mungkin orang yang tidak mampu, terus kita memberikan uang, apa harus ditulis saya memberikan uang sebesar ini dengan saksi? Tidak usah. Itu bedanya sedekah dengan yang lain, tidak ada prosedurnya, karena dia mengharapkan satu niatnya kepada Allah saja. Atau kita ke masjid harus diumumkan, nah itu bagi orang tertentu mungkin pengen dilihatkan orang lain juga tidak tahu. Tapi sebaiknya kalau sedekah itu seyogyanya kalau bisa ya jangan sampai orang lain banyak tahu kan. Itu artinya kita sendiri atau mungkin bahkan tangan kiri saja kita nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Itu sedekah karena kita menghindari riya. Karena riya di sini orang bersedekah untuk itu sangat sulit. Itu ya. Saya ulang, sedekah adalah pelimpahan hak milik kepada orang lain yang membutuhkan semata-mata mengharap ridhonya Allah, itu sedekah. Hukumnya apa? Sedekah adalah sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan adalah sunnah muakkad. Itu ya. Untuk sedekah sudah, sekarang kalau kita pengen mendapatkan pahala dari sedekah, dulu sudah saya terangkan ya. Buat diumpamakan orang yang bersedekah satu kali itu pahalanya kalau kita ikhlas saja, itu ukurannya adalah ikhlas. Saya ulang, orang itu kalau ikhlas maka oleh Allah diganti sebanyak dia yang beri. Sedikit saja kalau Allah itu menghendaki banyak juga bisa. Tapi sedekah banyak tapi dihilangkan oleh Allah juga bisa. Nah, ini yang kita tanyakan di sini adalah apa yang membuat pahala sedekah kita itu musnah atau hilang. Satu, kita tidak mendapatkan pahala sedekah karena satu, kita itu mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan. Ungkit-ungkit itu apa? Nek padha karo wong Jawa itu adalah menyebut-nyebut. Nah, menyebut-nyebut, ungkit-ungkit, nuduh-nuduhno, ngomong-ngomong kene. Ya, ini menyebut-nyebut sedekah itu sudah termasuk membuat pahala sedekah kita sudah hilang. Nomor dua, sudah kita mengungkit-ungkit sedekah, ditambahi lagi kita menyinggung perasaan orang yang kita beri sedekah. Mungkin contoh saja. Nah, yang ini kita ingin lur, seandainya kita ingin miskin, nah kalimat-kalimat yang memburi-memburi yang membuat orang lain itu tadi tersinggung, itu membuat pahala kita juga hilang.
Wes mengungkit-ungkit, nomor 2 menyakiti atau menyinggung hatinya, perasaannya. Sing nomor 3 pahala sedekah hilang karena awake dhewe dalam memberi sedekah karena ingin dilihat orang lain atau ingin dipuji orang lain atau mungkin karena ria. 3. Pahala sedekah hilang 1 karena menyinggung, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekah, nomor 2 karena menyakiti hati atau perasaan orang yang diberi sedekah, nomor 3 karena ria. Dah 3 saja. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke bahasan haji. Di sini adalah yang disampaikan kisi-kisinya adalah larangan dalam haji. Karena yang haji itu lanang wedok, maka saya ingin menekankan di sini adalah larangan haji bagi laki-laki. Wong lanang itu larangan 1, tidak boleh pakai penutup kepala. Kudune rambutnya ya ketok, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai katu kaji, enggak boleh. Pakai bawa dikudungi sirai, enggak boleh. Harus kelihatan. Tidak boleh memakai penutup kepala. Nomor 2, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, ini bagi laki-laki. Ihramnya ya seperti itu. Ya, ihramnya 2 lembar tidak boleh berjahit. Nah, nomor 3, tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ini kemiren, berarti kemiren. Kemiren itu yang ngisor itu loh kaki. Kemiren kamu itu tidak boleh tertutup. Makanya kebanyakan orang haji itu pakai sandal atau pakai sandal jepit. Pokoknya selop-selopan, terserah pokoknya nadal gunung, tak apa sepenting kemiren kamu atau mata kaki kamu itu kelihatan. Jadi ya, larangan haji bagi laki-laki tidak boleh memakai menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nomor 3 adalah tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Itu larangan bagi laki-laki. Iya. Ini hanya khusus laki-laki, saya ambilkan di sini tadi ya untuk kisi-kisinya. Poinnya untuk laki-laki saja. Sekarang macam-macam haji. Sudah saya terangkan di kelas 8, macam-macam haji itu ada 3. 1. Haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Orang yang melakukan haji dengan mendahulukan haji dulu, baru umroh. Ini bagi orang yang datang kloter terakhir. Meh kurang rong dino hajian. Haji itu kan tanggal 9 ya. Tanggal 8 sudah berangkat. Bagi panitia atau mungkin petugas haji 8 sudah di sana. Tapi bagi orang yang haji tanggal 9 baru ke Arafah. Jadi kalau orang yang kloter terakhir ini kok tekan Mekahnya itu kok tukang kurang 1 hari per 2 hari. Orang ini kalau memang berniat untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah atau haji yang afdol, itu adalah dia memilih haji yang ifrad. Ifrad apa? Dia datang tidak umrah dulu tapi langsung dia pakai baju ihram, berniat ihram untuk melakukan haji dulu. Nah, ini dah melakukan haji dulu baru umrah, itu namanya hajinya ifrad. Tapi bagi orang yang datangnya ke awal, tekone ki awal untuk mangkat itu, kloternya itu wis gasi wis tekan Mekah, artinya yang berangkat pesawat itu paling awal. Orang ini menunggu hajinya lama sekali. Karena menunggu hajinya lama sekali, maka dia memilih umrah dulu. Nah, sampai nunggu hajinya itu lama sekali, bisa umrah berkali-kali. Terus nanti terakhir waktu haji baru haji. Lah ini namanya haji tamattu. Paham ya? Haji tamattu itu bagi orang yang kloter pertama. Haji tamattu. Kalau orang yang datangnya kloter terakhir itu ifrad kalau bisa. Kalau bisa meninggalkan larangan haji yang paling beratnya ini di sini. Dan pahalanya banyak sekali, tapi juga tantangannya, cobaannya juga berat. Karena tiap hari pakai kemana-mana pakai baju ihram terus dan harus menghindari larangannya, ini yang paling sulit. Makanya kenapa haji ifrad itu adalah pahalanya banyak, karena ya itu tadi. Kalau kita tidak bisa menjaga, wah ini membuat kita sangat kesulitan di sana. Yang kedua tadi apa? Hajinya haji tamattu, dia melakukan umroh dulu baru haji tamattu. Terakhir hajinya namanya haji Kiron itu apa? Saat itu waktu bersamaan dia melakukan 2, ya haji dan umroh bersama-sama. Paham ya? Di sini ya pertanyaannya yang kedua. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah melakukan haji dengan mendahulukan umroh dulu, baru haji, namanya haji tamattu. Dah itu saja. Karena di sini adalah mengenai macam-macam haji.
Terusnya adalah mengenai makanan dan minuman halal. Ini kajian mengenai kelas 8 materi terakhir, makanan minuman halal. Namanya kok makanan minuman halal. Halal itu apa? Boleh. Berarti makanan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena dibolehkan oleh syara. Itu ya, halal, makanan halal. Nah, sekarang di sini judulnya di sini IPK-nya adalah berkaitan dengan mengkonsumsi minuman haram. Nah, kenapa kita kok dilarang minum minuman haram? Jelas. Apa karena kita kaya terus kita mampu membelinya, atau membuat rasanya yang tidak enak, atau mungkin kita mendapatkan laba yang banyak? Bukan. Alasan kita diperintahkan untuk menghindari minuman keras karena satu, di Quran jelas itu sudah ada bahwasanya minuman haram itu tidak boleh dikonsumsi. Karena satu, kenapa alasannya tidak boleh? Karena minuman itu memabukkan, jelas itu memabuk dan membawa madarat. Itu paham ya? Memabukkan dan membawa madarat. Ya. Nomor terusnya adalah jenis binatang yang diharamkan berdasarkan hadis. Sekarang saya tanya, binatang yang haram itu kan banyak sekali. Perhatikan, di sini adalah pertanyaannya buaya. Buaya itu termasuk binatang yang lunak atau yang buas. Buaya itu diharamkan karena dia itu termasuk jenis binatang yang buas dan bertaring. Di pertanyaan ini. Terusnya adalah kita masuk ke penyembelihan kelas 9 ini ya. Penyembelihan perkara yang dimakruhkan dalam menyembelih. Oke, apa yang dimakruhkan? Apa yang dimakruhkan ketika kita menyembelih? Satu, menyembelih hewan atau binatang ternak itu sampai lehernya putus, itu juga makruh. Paham ya? Yang dimakruhkan adalah menyembelih leher binatang itu sampai putus, itu makruh. Yang nomor 2, sebelum disembelih hewannya itu dipecuti atau disiram dengan air panas atau dikuliti atau istilahnya disiksa, itu juga hukumnya makruh. Yang nomor 3, yang dimakruhkan dalam menyembelih adalah kita dalam menyembelih menggunakan alat yang tumpul. Alat yang tumpul ini juga makruh. Ini. Dah. Lanjutnya adalah mengenai ya syarat penyembelihan binatang. Ini yang penyembelihan syaratnya binatang yang akan disembelih bagaimana? Jelas. Kayak penyembelih hewan, kudu syaratnya adalah hewannya yang mau disembelih itu dalam keadaan masih hidup. Biar nanti binatang yang kita sembelih itu halal. Jadi binatang itu halal dimakan atau dikonsumsi kalau memenuhi dalam penyembelihan itu memenuhi syarat. Hewan itu kok yang disembelih kok binatang itu sudah mati, maka itu adalah bangkai. Bangkai termasuk haram. Kalau kita pengen halal, maka hewannya harus hidup. Paham? Yang nomor 2, halal. Baik halal dari caranya, zatnya, dari cara memperolehnya, terakhir cara mengolahnya. Bakso itu enak dari lidah. Apa kamu yakin cara mengolahnya itu sesuai dengan kaidah Islam? Dagingnya daging sapi saja. Ada enggak di sini? Mungkin kamu tidak tahu kan? Orang sekarang bisnis itu pengennya adalah laba banyak, tapi caranya yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada yang campur dengan binatang yang mungkin haram seperti tikus atau mungkin daging babi, ya kita nggak tahu. Makanya kalau kita makan bakso atau mungkin yang kita khawatir itu orangnya itu bukan Islam, kita hati-hati, mending cari lain yang bakso yang benar-benar orangnya itu orang Islam. Gitu ya, yang yakin bahwa dia tidak mungkin mencampuri dengan binatang yang haram. Paham ya? Syarat binatang yang disembelih adalah satu, hidup dalam keadaan hidup. Nomor 2, halal. Dah, itu adalah syarat penyembelihan binatang, syarat hewan yang disembelih. Lanjutnya adalah
Penyembelihan korban sekarang. Nah, ini ketentuan korban. Mengenai korban itu hukumnya apa? Hewan korban. Kalau kita menyembelih korban itu pelaksanaannya adalah pada bulan Dzulhijjah, setahun sekali. Korban, ya, korban itu waktunya ditentukan, tidak sembarang bulan. Korban itu bulan Dzulhijjah. Di sini kalau korban boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau, dan boleh unta. Kalau di sini nggak ada unta, ya yang tadi ya kambing, sapi atau kerbau. Unta mungkin ada mungkin di tanah Arab atau ya tanah bukan di Indonesia ya. Sekarang pertanyaannya, korban itu adalah di sini yang ditanyakan juga adalah mengenai hukum menyembelih hewan kurban. Oleh ulama mengatakan hukum korban di sini adalah sunnah muakkad. Bahkan ada kata-kata barang siapa yang mampu kok tidak berkorban maka janganlah mendekati tempat sholat kami, itu sampai berpendapat seperti itu. Artinya orang yang mampu kok orang korban maka janganlah sampai mendekati tempat sholat kami. Itu sampai yang berpendapat seperti itu. Makanya dalilnya adalah innal udhiyah laysat biwajibah. Hukumnya korban itu bukan wajib, walakinnaha la sunnah min sunani Rasulillah. Jadi hukum korban adalah sunnah muakkad di sini. Yang terusnya adalah akikah. Akikah itu tujuannya adalah apa? Pengertian akikah itu apa? Ya, orang yang biasanya menyembelih akikah itu kaitannya dengan kelahiran seorang bayi. Nah, sekarang di sini kalau akikah itu nyembelihnya hewannya hanya satu, yaitu kambing. Boleh enggak seandainya bu saya kepingin nyembelih anak saya laki-laki pengen nyembelih kambing 7, boleh saja. Kan orang kaya boleh 7. Boleh enggak bu diganti dengan kerbau, boleh saja. Jadi orang kaya kan, bahkan ada orang mengatakan kalau andainya kamu nanti punya anak laki-laki sembelih 7 kambing ya, 7 kambing, wah lumayan banyak buat sekampung kloto itu ya. Boleh. Di sini ketentuannya kalau bayi laki-laki akikahnya 2 kambing. Tapi kalau bayinya perempuan nyembelihnya 1 ekor kambing. Gitu ya. Untuk akikah sudah. Sekarang perbedaannya apa akikah dengan korban? Perbedaannya jelas, oke ya. Akikah itu kaitannya dengan kelahiran bayi, kalau korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lanjutnya adalah mengenai jual beli. Macam-macam jual beli, ada jual beli adalah macam-macamnya ini ya. Jual beli muqayyadah, sarrafah, salam, dan mutlak. Di sini pertanyaannya adalah jika kita jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barter, itu masuk dengan jual beli yang mana? Jual beli muqayyadah. Itu satu. Lanjutnya adalah mengenai macam-macam jual beli sudah. Jual beli di sini ada 2 ya. Jual beli yang boleh dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang yaitu ada jual beli goror, jual beli barang yang haram. Jual beli atau di sini jual beli yang haram itu mesti kayak sistem ijon itu ya, enggak boleh. Jual beli yang boleh tapi sini dilarang ya, jadi itu dilarang ya, tadi jual beli yang dilarang. Sekarang masuk ke tempat yang lain, yaitu contohnya dari khiyar. Khiyar itu kan ada 3 ya, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat. Di sini yang ditekankan yang keluar adalah khiyar aib sama syarat. Contohnya khiyar aib. Biarnya ke matahari, di sana ketika itu saya membeli barang tidak teliti atau tidak melihat satu persatu detail dari mulai depan kan kiri dan satu, pokoknya saya pengen tinggi tak beli tak pulang. Tapi setelah sampai rumah kok saya melihat kok langsung semua nggak kelihatan. Nah, saya tukarkan kembali. Tapi saya bilangnya karena Mbak ini saya nanti beli seandainya nanti saya kok ada mungkin saya membelikan seseorang, mungkin dia tidak datang bersama saya, kok ono kekurangannya mungkin tidak pas. Boleh enggak Mbak saya nanti bawa ke sini lagi seandainya tidak cocok atau mungkin ada kerusakan. Biasanya kalau supermarket atau pasar-pasar besar itu memberikan waktu 3 hari untuk khiyar. Ya. Boleh menukarkan jika ada syaratnya. Makanya ketika saya beli baju kok saya bawa pulang kok ada rusak, maka itu namanya khiyar aib. Khiyar yang di dalamnya ada cacatnya. Nah, ini boleh. Yang kedua adalah khiyar syarat. Contohnya saya beli motor second. Saya motornya harganya 5 juta. Oleh pihak yang beli
Ditawarkan harganya 5 juta. Saya mau membeli 5 juta, tapi saya memberi syarat. Saya mau membeli motor kamu dengan syarat harga sekian 5 juta tadi. Tapi dengan syarat jika seminggu atau sebulan nanti motormu keaman, tidak ada kerusakan, maka saya beli. Tapi jika tidak, saya kembalikan. Itu namanya khiyar syarat. Ya, sekarang khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak. Saya paham nih, saya terangkan lagi ya. Di sini khiyarnya ada 2, khiyar aib dan khiyar syarat. Nanti kamu buka lagi seandainya kamu pengen lebih mendetail contoh-contoh yang lain. Oke, terus langsung kirot. Nah, kirot. Di sini adalah kirot. Kirot apa? Pemberian modal. Dulu kirot ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau waktu itu adalah mengambil barang dari Khadijah. Khadijah adalah seorang pengusaha atau wanita sukses. Di sana dia memberikan pinjaman atau modal kepada Nabi Muhammad untuk dagang. Pemberian modal dari seseorang kepada Rasulullah tadi, atau di sini dari Khadijah kepada Rasulullah. Dan sekarang hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya kirot. Saya ulang, pemberian modal dari seseorang pada orang lain dengan laba, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya kirot. Oke, lanjut ke riba. Macam-macam riba. Ini riba ada 2, riba nasi'ah dan riba fadli. Kalau riba fadli itu kaitannya dengan utang piutang. Ya, tapi kalau riba saya ulang, riba ada 2, nasi'ah dan fadli. Kalau nasi'ah itu kaitannya dengan utang piutang. Tapi kalau riba fadli itu kaitannya dengan jual beli. Contohnya, Bu Yani duwe beras sak ton. Nah, saya pengen menawarkan beras saya itu kepada si dia dengan jumlah yang berbeda. 1 ton ditukar dengan 1,5 ton. Nah, ini adalah yang tidak boleh. Adanya jumlah ukuran yang berbeda. Ini termasuk riba fadli, tidak boleh. Saya ulang, riba nasi'ah kaitannya dengan utang piutang. Kalau riba fadli kaitannya dengan jual beli. Paham ya? Itu bedanya saja. Lanjutnya adalah mengenai riba sudah aryah. Sini ada aryah. Aryah itu apa? Aryah itu bahasa kamu itu nilai atau pinjam meminjam. Sekarang ada 2 hukumnya di sini. Bu Yani itu mungkin saat ini sakitnya. Saya kepengen harus rumah sakit mendesak, sakit parah contohnya seperti itu. Nah, saya ingin membawa, saya nggak kuat dengan mungkin naik motor. Saya pinjam tetangga saya ini punya mobil. Lah, meminjamkan mobilnya kepada saya yang sakit parah itu hukumnya adalah wajib. Wajib karena itu darurat, harus ditolong. Ini hukumnya hukumnya adalah wajib. Paham ya? Ya, tapi yang sudah bagaimana? Bu Yani mungkin ada tetangga yang situ mungkin tidak punya kompor, gasnya nilah yo, gas kuntek nah, itu hukumnya sunnah. Tapi orang yang mendesak, mungkin dia tidak punya beras dan dia pinjam, tidak bisa makan dan tidak punya beras. Kamu punya beras, maka hukumnya kamu menilai wong sing ora beras itu hukumnya wajib. Nah, ini adalah aryah. Terusnya adalah utang piutang. Utang piutang itu apa? Memberikan barang atau uang dengan perjanjian besok balik none, mengembalikan dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang dipinjam. Itu namanya hutang piutang. Hutang piutang itu bahasa Arabnya adalah ad-dain. Saya ulang. Nah, kalau aryah pinjam meminjam, kalau ad-dain itu utang piutang. Nah, utang kudune balik none sesuai dengan jumlah yang diutang. Nah, seandainya ada kelebihan, dia kok ono tuntutan, aku Bu Yani utang kepada si A. Tapi si A kondo, kowe oleh utang aku, ning kowe besok balik no 1 juta malah 1.500.000, itu namanya riba. Kelebihan dalam pembayaran, dalam utang piutang itu namanya adalah riba. Ini hukumnya haram. Ya. Ada kata-kata kelebihan dalam pembayaran itu namanya riba. Sekarang kalau upah itu apa? Orang yang bekerja sudah kerja keras, terus kamu harus membayarnya atau menggajinya, itu namanya ujroh. Ujrah itu apa? Memberikan upah kepada orang yang sudah bekerja. Itu namanya, gampangnya seperti itu. Ujrah adalah memberikan upah kepada orang yang sudah bekerja. Bahkan dalam hadis, bayarlah orang yang bekerja itu sebelum habis keringatnya. Ya. Terusnya di sini adalah mengenai jenazah. Nah, jenazah di sini saya ambilkan. Nah, orang meninggal kok lanang, terus wong lanangnya ora ono blas, sing ono wedok tok. Bagaimana caranya memandikannya? Ya sudah, wanita yang sudah ada itu boleh memandikan karena dalam keadaan darurat. Apa ora didusi?
angger diglundono terus dikafani kan enggak. Tetap dimandikan, sekalipun itu yang memandikan wanita, tapi dalam keadaan darurat itu boleh. Ya kecuali, tapi ini orang neblas ya orang mungkin, tapi ini keadaan darurat, seandainya memang seperti itu, maka wanita boleh memandikannya, tapi dengan keadaan darurat. Seandainya nanti sudah ada orang laki-laki, lebih baik yang memandikan yang orang laki-laki. Tapi memang sekarang itu harusnya orang Islam itu di sini itu kayak Pak Mudin itu harusnya ada mudin perempuan, karena mungkin yang memulasari, yang memandikan itu misalnya kalau wedok ya wedok, atau mungkin kayak muslimat itu difungsikan, seandainya mati wedok ya muslimatnya sing wangi memandikan wedok itu. Tadi jadi Pak Mudin itu teman nyiram banyu sama itu tak muda nih, memang harus seperti itu kan enak, lebih aman. Wedok sing memandikan wedok, lanang gitu. Kalau saya usul seperti itu, kan Mudin lanang tok kabeh enggak ada perempuan. Ini kalau aku usul malah pemerintah yang mengangkat mudin wedok gitu ya. Tapi yang di sini khususnya adalah karena dia mungkin untuk membantu kalau jenazahnya perempuan seperti itu. Tapi kalau membantu memandikan mungkin bisa juga memberikan atau mengalihkan membantu yang lain yang wanita. Oke, yang terakhir adalah di sini adalah mengenai kalau jenazahnya saat itu ada itu langsung. Sekarang kalau jenazahnya tidak ada atau mungkin saya meninggal di Jakarta, kita di sini mayatnya tidak ada, itu namanya sholat apa? Sholat goib. Sholat yang jenazahnya tidak ada di depan kita itu namanya sholat goib. Dah, sampai itu saja materi untuk kisi-kisi ujian madrasah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini memberikan manfaat dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi untuk pendalaman minggu depan ini saya memberikan soal tapi tidak banyak, cukup 20 soal. Soalnya yang mana ya sudah saya sampaikan tadi itu soalnya. Tapi untuk ujian madrasah soalnya nanti 50. Paham ya? Untuk ujian madrasah soalnya 50, untuk pendalaman materi minggu depan fikih saya hanya memberi soal untuk latihan kamu. Latihan itu kurang lebih hampir sama dengan nanti ujian madrasah. Nanti kalau kamu lupa, di screenshot saja, di screenshot materi itu dapat pelajari. Kalau nggak tahu, bikin juga elek buka fikih lagi. Itu ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dalam keadaan sehat terus, selalu diberikan rezeki Allah, barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.